Saat semua negara bersatu untuk melawan monster kepala otak, pria ini malah kabur meninggalkan sang kapten yang pelongo sendirian. A few moments later. Setelah kejadian itu, ia mau membeli barang dari dua perampok. Tapi apesnya monster kepala otak itu muncul. Salah satu perampok ditusuk hatinya, tapi bukan sama cewek. Begitupun temannya yang lari menjauh. Si Cengling pun auto ketar-katir. Untungnya ada beberapa orang tentara yang membantunya. Awalnya sang kapten menyuruh untuk menggunakan mobil, tapi Cengling menolak dan lebih memilih untuk menjebak monster kepala otak untuk masuk ke sebuah gedung dan meledakkannya. Setelah berhasil lolos, Gauran sang kapten mengecek identitas Cengling yang merupakan pengkhianat. Ia juga memperkenalkan rekan-rekannya, Andre, Lija, dan Johan. Si Johan juga memasang alat supaya si Cengling tidak bisa kabur. Mereka juga berencana ke tempat Jenderal Makai yang bukan Patkai, dengan menjadikan si Cengling sebagai pemandu jalannya. Pas di tengah jalan ada wanita yang mau diperkaos berteriak, "Tolong! Tolong!" Anunya, semua kan tahu. Tapi setelah ditolong mereka malah kena jebakan. Apes bener. Untung mereka punya drone yang bisa membantu mereka lepas dari sergapan. Serta ada seorang wanita yang datang membantu. Sedangkan si Cengling malah mau kabur saat terjadi baku tembak. Gauran berhasil menemukannya, tapi Cengling menolak dan menekan tombol yang ia kira untuk melepaskan pelacak. Tapi ternyata yang membantu mereka adalah Neng Doji, yang sama-sama mau ke si Matkai yang bukan Patkai. Tapi di tengah jalan ada monster kepala otak yang berjaga. Si Gauran pun menyuruh Ling untuk menyelinap ke mobil dan membunyikan klakson untuk menarik perhatian si kepala otak. Gauran pun mempercayainya karena setiap pengkhianat ingin penembusan atas dosanya dulu. Saat sudah di mobil, bukannya membunyikan klakson, ia malah mau menghidupkannya. Perintah Gauran pun diabaikan sampai posisi Gauran dan si Lija ketahuan. Tapi tembakan mereka gak ada efeknya sama sekali. Sampai Seling mau ngejepit si kepala otak buat dijadiin roti gepeng. Neng Doji memberikan senjata yang bisa melumpuhkan si kepala otak. Setelah Seling kabur, mobil itu pun diledakkan, tapi gak ada efeknya sama sekali. Gauran pun menyuruh Ling untuk mengambil senjata kristal itu sambil menembakkan senjata untuk melindunginya. Si Ling melompat dari mobil dan berhasil mengenainya. Seketika tubuhnya jadi kaku. Gauran pun langsung ngebasokkan mobil di atas hingga mengenainya. Ternyata Neng Doji mau memproduksi kristal biru itu sehingga mau ke Jenderal Matkai. Karena cuma itu yang terbukti ampuh. Sedangkan si Gauran dan si Ling malah adu nasib tentang keluarga mereka. Saat melanjutkan perjalanan, mereka di situ-situ aja dan tersesat. Sampai mereka bertemu seorang pria. Pria itu pun menuntun mereka ke tempat persembunyiannya. Ternyata ada ibu-ibu yang mau melahirkan, yang akan mati jika tidak mendapatkan antibiotik, kata si dokter. Gauran pun memberikan antibiotik terakhirnya. Sebagai ucapan terima kasih, mereka mengisi bensin kendaraannya, serta memberikan amunisi yang dibutuhkan Gauran dan kawan-kawan. Mereka akhirnya sampai di tujuan mereka, tapi listriknya mati. Mereka pun berpencar. Saat Gauran menyalakan listrik, pintu tiba-tiba terbuka. Si Ling, Doji, dan Johan pun terkejut melihat Matkai yang bukan Patkai terperangkap dan mengirimkan kode pertemuan palsu. Tapi si kepala otak langsung muncul. Begitupun dengan tim Gauran. Mereka pun kabur melewati ventilasi. Let's go! Sedangkan Gauran melemparkan bom dan langsung kabur. Mereka pun bertemu kembali saat Ling mau menutup pintu yang macet.
Tiba-tiba Gauren datang. Sesudah ditutup, tiba-tiba dua kepala otak datang dan mau mendobraknya. Si Johan mau meledakkan sisi bangunan yang sudah keropos, tapi memerlukan waktu. Sadar akan pintunya akan keburu jebol, Gauren naik ke ventilasi dan mencoba mengalihkan perhatian monster kepala otak. Berkat bantuan Gauren, Johan berhasil meledakkannya dan membawa teman-temannya keluar. Karena mengira Gauren tewas, mereka langsung tancap gas saja. Apes benar si Gauren, guys. Dulu ditinggalin si Linglung, sekarang sama teman-temannya juga. Untungnya teman-temannya melihatnya dan memberikan bodi mobil untuk berselancar. Kalau yang lain mah di air, ini mah di gurun, di luar nastar, guys. Untung si Ling ngebasoka si kepala otak hingga si Gauren bisa naik. Tapi sayangnya si Johan tertembak. Mereka pun segera ke tempat persembunyian yang ada dokternya tadi. Tapi semua orang di sana sudah dibantai, termasuk si dokter. Si Johan pun mati. Setelah menguburkannya, mereka membuat senjata menggunakan kristal biru yang tersisa untuk menciptakan gelombang elektromagnetik. Meskipun tidak stabil, tapi ketidakstabilan itu bisa berdampak positif karena ledakan areanya jadi sangat besar. Mereka pun memulai serangannya. Gauren, Ling, dan Neng Doji pergi ke markas, sedangkan si Andre dan Lija menembakkan rudal dari mobil. Seketika si kepala otak yang senang bercocok tanam pun ketar-katir, guys. Gauren pun pergi ke tempat matkai dimanipulasi. Gauren dan Ling memancing si monster untuk menyerang mereka. Sedangkan Neng Doji mengakses komputer dan menurunkan mayat si matkai. Gauren juga membuat jebakan untuk si monster meskipun mengorbankan dirinya sendiri dan menendang si Ling yang tidak mau pergi. Ia pun meledakkan dirinya sendiri setelah ditusuk si kepala otak. Mendengar suara ledakan, si Ling pun terlihat sedih. Sedangkan si Andre dan Lija kehabisan rudal dan digenggam ribuan kepala otak. Neng Doji berhasil memberitahu semua pasukan yang tersisa bahwa koordinat Jenderal Makai ini palsu. Setelah itu ia keluar dengan si Ling. Tapi saat akan mengambil senjata dari kristal biru itu, ia langsung disate. Untungnya Neng Doji mengalihkan perhatiannya, sehingga si Ling bisa mengambilnya. Saat Neng Doji udah di ujung tanduk, si Ling menembakkan pistol dan berlari untuk melempar kristal biru pas di tengah kerumunan. Seketika semua kesambar geledek dan kayak udah kehabisan baterai aja. Karena semua sudah selesai, si Ling berencana ke selatan untuk bertemu keluarganya. Tapi tiba-tiba ada sebuah benda yang aneh ada di langit. Dan tak berselang lama ada ribuan drone dan tentara yang datang. Film pun selesai, guys.